Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menuntut ilmu pada hari ini. Nah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat memulai pelajaran kembali dengan mata pelajaran IPA. Insya Allah hari ini kita akan belajar dengan materi siklus air. Apa ya itu siklus air? Nah, kali ini supaya anak-anak semua dapat memahami materinya, Ustazah mempunyai video yang harus kalian saksikan dan juga kalian pahami. Lalu kalian catat di buku catatan kalian apa saja yang penting ya. Selamat menyaksikan videonya. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Pada hari ini kita memulai belajar melihat terjadinya proses siklus air. Yang pertama adalah proses evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari laut, sungai, danau, dan tanah akan menguap karena panas matahari. Tumbuhan juga akan ikut menguap. Penguapan itulah namanya transpirasi. Uap
air akan naik ke tempat yang tinggi. Akibatnya air mengalami pengembunan. Kemudian air membentuk butiran air. Butiran itulah yang berubah jadi awan. Proses inilah yang disebut kondensasi. Kondensasi adalah proses pengembunan. Yuk kita lihat lagi proses selanjutnya. Yuk kita lihat lagi proses selanjutnya. Ketika suhu udara mulailah turun, uap berubah menjadi titik-titik air. Titik air jatuh dari atmosfer ke bumi. Peristiwa itulah disebut presipitasi. Presipitasi peristiwa turun hujan. Presipitasi peristiwa turun hujan. Presipitasi peristiwa turun hujan. Presipitasi peristiwa turun hujan. Setelah itu siklus air terulang lagi. 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 Bagi manusia, air merupakan kebutuhan vital untuk menunjang kehidupannya. Air dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci pakaian, dan memasak sehari-hari. Manusia juga memanfaatkan air sebagai sarana transportasi. Air mengalir dapat digunakan untuk mengangkut kayu dan menggerakkan perahu dari satu tempat ke tempat yang lain. Aliran air yang sangat deras dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Pada pembangkit listrik tenaga air, aliran air tersebut memutar turbin, yaitu benda seperti kincir air yang amat besar. Putaran turbin akan memutar generator, yaitu mesin yang dapat menghasilkan energi listrik. Dengan berputarnya generator, energi listrik akan dihasilkan. Energi listrik digunakan untuk memenuhi kebutuhan keperluan manusia. Air juga dapat digunakan untuk perikanan dan pariwisata. Selain itu, air dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga seperti arung jeram, ski air, dan selancar. Tahukah kalian kalau hewan dan tumbuhan juga memerlukan air untuk pertumbuhannya? Hewan membutuhkan air untuk minum dan membersihkan tubuhnya. Air diperlukan tumbuhan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan oksigen yang sangat dibutuhkan makhluk hidup lainnya. Air juga menjadi tempat bagi berbagai organisme dalam ekosistem perairan. Banyak sekali manfaat air dalam kehidupan di bumi. Air dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kita perlu memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya. Air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari berasal dari suatu proses yang cukup panjang yang disebut dengan daur air atau siklus air. Tahukah kalian, jika permukaan bumi sebagian besar berupa perairan, sekitar 2/3 permukaan bumi merupakan perairan. Perairan tersebut berupa samudra, laut, sungai, rawa, danau, dan telaga. Dari gambaran tersebut, terlihat betapa melimpahnya sumber air di bumi ini. Setiap saat kita menggunakan air. Meskipun begitu, air tidak pernah habis dari bumi ini.
Penyebabnya adalah air di bumi mengalami siklus yang disebut siklus air, atau istilah lainnya biasa dikenal daur air. Siklus atau daur air dapat diartikan sebagai suatu sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Bagaimana siklus air ini berlangsung? Siklus air terjadi akibat pengaruh panas dari sinar matahari. Matahari menjadi penggerak utama terjadinya siklus air. Proses terjadinya siklus air melalui evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pengembunan, dan presipitasi atau hujan. Agar lebih jelas, mari perhatikan tahapan-tahapan dalam daur air berikut ini. Air di laut, sungai, danau, dan pepohonan akan menguap karena pengaruh sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Uap air hasil evaporasi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air, atau dalam hal ini jenuh. Suhu udara yang dingin membuat uap air berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Kondisi suhu yang semakin dingin membuat titik air semakin besar dan berat, hingga terjadi presipitasi, yaitu air jatuh ke bumi sebagai hujan atau salju. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke tanah atau infiltrasi. Air hujan juga akan mengalir di bagian permukaan bumi sebagai air permukaan. Air yang mengalir di dalam tanah disebut air tanah. Air tanah kadang muncul ke permukaan sebagai mata air. Sementara itu, air permukaan yang mengalir melalui selokan, parit, danau, sungai, dan bentuk perairan lainnya dapat mengalami penguapan secara langsung. Air permukaan yang mengalir menuju laut akan mengalami penguapan di laut. Demikian seterusnya daur air yang ada di bumi. Dari proses daur air ini dapat disimpulkan bahwa jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Air hanya mengalami perubahan wujud dan tempatnya selama dalam proses siklusnya. Ada yang berupa zat cair, air sungai, air danau. Ada yang berupa zat gas, yaitu uap air di udara. Dan ada pula yang berupa zat padat, yaitu es di kutub. Setelah mengetahui siklus air atau daur air, bagaimana pengaruh daur air terhadap makhluk hidup? Air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Air yang kita gunakan sehari-hari berasal dari berbagai sumber. Sumber air tersebut dapat berupa sumber alami seperti mata air, sungai, danau, dan laut. Ada juga sumber buatan seperti sumur bor, sumur pompa, PDAM, dan waduk. Air sungai berasal dari air hujan yang mengalir dari bagian permukaan bumi. Sungai besar menampung aliran sungai-sungai kecil yang ada di bagian atasnya. Selain itu, sungai-sungai kecil terbentuk dari aliran mata air yang muncul ke permukaan bumi. Beberapa sungai bersumber dari gletser, yaitu gunung es yang mencair. Contohnya, sungai yang berhulu di pegunungan Jayawijaya. Selanjutnya, air akan bergerak hingga ke muara laut. Pada musim kemarau, air sungai akan menyusut karena tidak ada pasokan air hujan. Penyusutan air sungai juga disebabkan adanya proses penguapan air karena sinar matahari. Kondisi ini berdampak pada pemanfaatan air sungai tersebut. Air sungai dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.
seperti sumber irigasi pertanian, sumber air bersih, sumber air baku industri, sarana transportasi air, penggerak PLTA, dan lokasi budidaya air tawar. Beberapa sungai telah dimanfaatkan untuk wisata dan olahraga air, seperti rafting atau arum jeram. Keberadaan air termasuk air sungai perlu dijaga agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, agar siklus air tetap berlangsung normal. Air dapat menjadi barang langka apabila terjadi musim kemarau. Sebaliknya, air juga dapat menjadi bencana jika berlebihan. Air yang berlebih dapat mendatangkan bencana banjir. Pada saat musim hujan, jumlah air melimpah hingga menjadi banjir. Banjir terjadi karena air tidak meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Apakah kalian telah memahami manfaat air serta siklus atau daur air?